Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi salah satu website yang mungkin juga teman-teman sering buka untuk mencari makanan apa saja yang cocok untuk pasien yang mengalami gangguan kecemasan. Nah, kita sengaja bahas dari website karena saya tahu nih, beberapa teman ini biasanya memang mencari informasi ya dari website atau dari berbagai macam sumber informasi dan kemudian mencoba bertanya kepada diri sendiri, apakah cocok menggunakan obat ini ataupun vitamin makanan seperti ini. Nah, nanti akan saya share nih salah satu website yang mungkin kalau teman-teman cari gitu ya. Nah, ini dia dari Raul Rodriguez, Dr. Raul Rodriguez. Dikatakan di sini ada healthy diet choice for relieving anxiety disorder symptoms. Nah, memang menarik nih kalau kita berbicara tentang uh, kondisi yang berkaitan dengan makanan. Karena kan nggak semuanya cocok ya. Di mana kalau misalnya saya sudah beberapa kali bicarakan juga kalau bicara kemarin dengan istri saya berkaitan dengan masalah lambung ya, dikatakan bahwa memang paling penting makanan kita di pagi hari itu harus makanan yang punya kadar protein yang cukup baik ya. Karena kalau misalnya kadar proteinnya cukup, biasanya itu kenyangnya lebih lama. Kemudian juga maintain your blood sugar lebih baik ya. Dia dapat energi lebih bagus ya. Dan inilah yang paling sering bisa jadi lebih bantu kita untuk lebih baik. Nah, kemarin kita bicarain juga tuh di YouTube live kami ya. Kemarin kita bertemu di sana dan dikatakan memang pasien-pasien ini sebaiknya memang punya cara untuk membantu dirinya secara fisik sehat. Nah, jadi secara fisik sehat supaya dia tidak mudah lelah. Kalau dia tidak mudah lelah, dia tidak mudah jadi irritable atau mengalami suatu yang namanya kecemasan akibat dari fisik yang nggak enak itu. Nah, yang kedua adalah eat complex karbohidrat ya. Karbohidrat ini jangan yang kalau misalnya kita bilang jangan yang sederhana, misalnya kayak cakes atau kue tart gitu ya, tapi yang misalnya dari eh, gandum, oatmeal ya, cereal whole grain itu salah satu yang paling dominan untuk membantu. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin ya uh, karbohidrat kompleksnya ya banyak, ada beberapa dengan jagung ya, uh, singkong boleh, ubi boleh, walaupun harus dicek apakah memang itu punya uh, apa ya dampak ke lambung Anda. Nah, kadang-kadang ya ada beberapa orang tuh yang merasa nyaman kalau dia makan gula dalam jumlah yang tinggi gitu ya. Dan ini yang menyebabkan agak susah. Sugary foods yang mana banyak mengandung gula itu atau drinks yang mengandung gula memang menyenangkan secara singkat buat kita, tapi sebenarnya membuat otak kita nantinya jadi nggak terlatih sehingga lebih mudah mendapatkan makanan-makanan seperti itu sebagai penghilang rasa cemas kita. Padahal kita nggak perlu ya sebenarnya. Kemudian selanjutnya jangan lupa minum yang banyak ya, minum yang banyak ini juga penting. Kadang-kadang disarankan memang 2 liter per harinya dan itu membuat kita jadi jauh lebih baik. Kemudian batasi atau hindari alkohol sama sekali ya. Sering kali saya ketemu pasien yang menanyakan, "Dok, saya minta dong apa namanya, saran dokter karena saya masih pengen minum alkohol." Wah, saya bilang gimana caranya? Karena alkohol sendiri itu kan bisa membuat masalah di tidur dan perubahan pola tidur. Sedangkan orang yang melakukan ataupun perlu apa ya, kalau kita bilang tuh perlu tidur lah yang baik gitu ya. Jadi jangan sampai tuh masalahnya berkaitan dengan ini gitu ya. Itu juga yang harus diperhatikan sama teman-teman semuanya juga ya. Karena kalau enggak nanti ya bolak-balik terus begitu ya, sayang kayak gitu ya. Itu yang penting harus diperhatikan juga. Nah, yang paling utama juga itu adalah mengurangi atau kafein ya, apalagi yang sakit lambung nih. Kalau sakit lambungnya dominan,
jangan sampai minum kafein. Karena kafein ini juga akan sangat membuat problem ya di dalam bagaimana lambung dan otak. Karena kalau misalnya dia anxiety, dia feeling jittery dan juga kadang-kadang dia debar-debar ya dan juga bisa mengganggu tidur. Makanya saya sarankan 7 jam sebelum waktu tidur itu tidak lagi menggunakan kafein ya. Dan ini juga pay attention to food sensitivity ya karena ada beberapa orang yang beda-beda aditik biasanya tuh makanan-makanan yang alergik ya atau makanan-makanan yang bisa menimbulkan reaksi alergi atau makanan-makanan penambah ya kadang-kadang kita lupa tuh makan makanan yang mungkin kayaknya saus nih ataupun apa ya sambal murah botolan tapi ternyata banyak mengandung zat penambah yang tidak bagus untuk kesehatan kita dan itu bisa menyebabkan terjadinya gejala-gejala gangguan kecemasan. Nah, ada juga problem yang berkaitan dengan gluten ya. Saya suka bilang tuh kalau bisa kita memang kurangin gluten. Karena gluten ini memang menarik sih. Ya kita senang makan roti ya. Ya pokoknya roti lah yang banyak glutennya itu kan roti ya, tepung, mie gitu ya. Tapi seringkali ini problemnya juga bisa meningkatkan kemungkinan orang mengalami anxiety. Ya jadi harus diperhatikan juga nih. Dan yang paling penting adalah harus seimbang. Seimbang itu dalam artian dia punya tingkat juga membantu diri dengan baik misalnya omega 3, fatty acid ya seperti salmon. Tapi sebenarnya kalau salmon mahal kan ya, makan ikan kembung aja yang begitu banyak ya, punya kandungan omega 3-nya. Jangan lupa makan-makan yang seimbang, sayur dan buah ya. Itu penting juga tuh teman-teman untuk perhatian. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tidak terlalu sulit ya cara makan kita dan itu yang paling penting untuk diperhatikan sama teman-teman semua bahwa kondisi yang berkaitan dengan hal ini juga harus diperhatikan sebagai sesuatu yang akan teman-teman lakukan setiap hari. Jadi seperti kayak udah regular gitu. Bukan cuman sesekali doang makan sehat gitu ya, tapi terus-terusan. Dan yang tadi ditampilkan mungkin teman-teman suka cari di internet, oh ini kayak begini nih isinya makanan sehat. Ternyata makanan sehat untuk orang-orang yang mengalami kecemasan itu tidak terlalu sulit. Oke, teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat buat teman-teman dan jangan lupa untuk tetap melakukan cara kita, mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar ya. Mudah-mudahan semuanya berbahagia dan teman-teman semua sehat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.